pemirsa dan pecinta atau subscriber channel Hidayah Minang. Dalam kesempatan kini ambo akan berbagi informasi sekilas tentang aliran dan cukui legendaris, aliran dan cukui populer di Minangkabau, yaitu silet langkah hampe. Secara umum, langkah hampe merupakan inti dari pemahaman silet di Minangkabau yang tidak terlepas dari dasar-dasar pemahaman langkah tigo dan langkah hampe, maksud langkah 9 itu akan dibaca. Ada nama tanya tentang langkah 7 ya. Apakah ada silet langkah 7 ya? Secara teknik ada, cuman itu adalah inti dari pemahaman yang tidak perlu diucapkan, tapi untuk dipakaikan. Hampir seluruh gerak tubuh manusia itu digerakkan di langkah 7. Jadi sekilas informasi tentang langkah 7 untuk menjawab pertanyaan komentar dari kawan-kawan. Iya, jadi penggabungan langkah 7 itu adalah menggabungkan antara 3 sampai mengko ada langkah 7. Nah, kok 7 itu langkah 9 yang tersebut sesudah itu. Nah, 7 itu menggabung di dalam diri, terdiri dari 2 bagian. Ada tubuh nakasa dan tubuh nanalui atau layi jabatin yang dikenal dengan diri. Diri itu terbagi 2, ada diri angkasa, ada diri nanalui, atau secara antara tubuh dan nyawa, antara jasad dan roh. Itulah sekilas tentang langkah 7. Jadi kini kita berbagi tentang teknik silet langkah hampe. Secara teknik silet langkah hampe lebih umum dan gerakannya lah memadu antara keseimbangan langkah 3 dan keseimbangan langkah hampe. Jadi pertunjukannya akan bermacam-macam tergantung dari karakter orang-orang yang mengembangkannya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah karakter dan kerangka silet. Jadi kalau geraknya bisa berbeda-beda antara satu perguruan atau satu sasaran atau satu guru dengan guru yang lain akan berbeda. Sedangkan satu berbeda perguruan atau berbeda guru, satu guru berbeda murid, maka murid yang satu dengan murid yang lain akan berbeda, tapi akan sama dalam kerangka. Jadi ada yang mengaku ambo dari aliran Iko itu dapat dicari dari kerangka geraknya. Ya, walaupun geraknya berbeda tapi kerangkanya itu sama. Konsep dasarnya itu sama. Jadi walaupun jadi macam-macam, ada teknik silet langkah hampe yang lebih untuk menunjukkan langkah. Jadi bisa langkahnya itu terbuat ke langkah pembuka. Jadi bahkan ada dulu silet duduknya langsung. Jadi nanti kita bahaslah di video selanjutnya. Jadi ini kita langkah tegak dulu. Jadi itulah diantara sekilas, dan besok memulai penghormatan dari kajiannya. Ada biasa bacaan-bacaan yang intinya menghiaskan atau menggambarkan tentang karakter atau kepribadian silet yang menghormati satu sama lain. Itu ada penghormatan baik itu ke tamu, baik itu ke sekitar maupun ke, tapi di atas itu biasanya kalau yang punya dasar langkah 3 dulu sebelumnya baru masuk ke langkah hampe itu biasa tak diisyaratkan kate sampai di dalam itu nyelamantakan diri penghormatan itu kate sekali, tapi itu tergantung dari guru masing-masing. Jadi secara gerak bisa saja berubah, tapi konsep dasar dari silet langkah hampe itu hampir kerangkonya sama, pemahamannya sama, dan itulah karakter dari silet. Jadi bacaannya menghormati langit, menghormati bumi, dan lain sebagainya, panjang bacaan-bacaannya. Tapi intinya itu hanyalah untuk menekan ego di dalam diri dan menjadikan orang-orang yang bijak. Itu intinya. Jadi itulah sekilas tentang gambaran. Jadi banyak model gerak langkah silet langkah hampe ya. Sangat banyak modelnya. Jadi itu diantaranya sekilas tanda membuka langkah ya. Kemudian dari teknik silet biasa kalau dalam langkah hampe
identik dengan menyembek 3 kali dan dikunci nangka serangan nangka 3 tu. Baik. Up. Kau salah satu identik. Jadi kau bisa menjungkir balikkan ke lawan ke belakang. Tapi dalam permainan dan saling menjaga raso itu tidak akan dilakukan. Akan ditolong, mari. Jadi itulah bantu permainan silet. Nah, ketika ada serangan kemari cara membuka ya. Let's step kau bisa masukin. Nah, ketika jadi pemain raso lah nampak di situ. Sampai lah diwujudkan dan batinnya secara langkah 3, kemudian lah wujud di dalam langkah 4. Kemudian lah mulai bermain menampak raso. Nah, jadi dirasa-rasai. Jadi itulah bagian dari teknik-teknik silet yang lah bermain raso. Dan besok lawan lah saling merasakan. Jadi itulah sekilas biasa permainan silet langkah 4. Lebih agak nampak lebih agak nyata, tapi lebih bermain agak lapang seketik. Teknik yang waktunya akan mengalir tadi. Ketika ada serangannya akan mengalir. Tat. Buka. Hop. Sep. Masuk ya. Masuk. Sesak. Tak kunci kok. Kok dia ada sesak mata kunci sekali. Hanya seketik perangkat kuncian kalau seandainya ada kunci yang panah. Tak. Hop. Jadi tidak ada ketakutan ya Wak mencari. Bisa kata, kalau serangannya bisa tangkap kemari, gelek kemari, kau dibawa patahan kemari. Ini kuncian kau disapi di situ. Kau ini tersapi dalam posisi. Jadi kau bisa digeser ke belakang. Lawan bisa jatuh kembali. Kalau nyamuk saya. Kalau seandainya tidak memberi reaksi, awak yang akan memberi reaksi. Oh. Tuh. Jadi tarikan itu. Jadi posisi kalau seandainya di dalam teknik silet coba jangan dipadiakan terlalu tengah terlalu jauh. Coba. Harus dijapuknya. Jadi kalau jauh dijapuk kena dalam gua. Dijapuknya. Yo, apa sih? Kalau kau punya pembut orang tu lain. Iya. Tapi itu kan di mamen. Kalau dikuncikan jadi dia digeser kinya, jadi murah. Tat, kau dikijak kembali. Tang. Tak. Nah, jadi kalian menjaga tergantung niat kawan pemain atau
kalau terjadi pertolongan besok akan menjadi gerak sedikit. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.